para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-20. Yang saya kirimkan langsung dari kampung halaman Tondok Klepongan Bulan, Tanah Matarik Alo, tempat saat ini saya masih menikmati libur di tengah-tengah keluarga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami semua menyesal atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat dan menyakiti hati-Mu. Maka kami patut Engkau hukum karena kami sombong. Kami sering merasa kuat dan mampu mengatasi segalanya. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kini kami jadi sadar bahwa ternyata tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkatilah kami dengan berkat-Mu yang kudus, agar kami tidak jatuh dalam pencobaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa, dalam masa biasa yang ke-20, diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu
akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini diperdengarkan oleh gereja, Yesus memberitahu para muridnya dan kita semua yang percaya kepada Dia tentang upah yang akan diperoleh atau didapatkan jika menjadi pengikutnya. Pertanyaan para murid tentang upah itu merupakan hal yang wajar karena mereka telah meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan harta kepunyaannya untuk mengikuti Yesus. Jawaban Yesus sangat jelas, yaitu mereka akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Dia, dan apa yang telah mereka korbankan akan diperolehnya kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin pertanyaan para murid juga menjadi pertanyaan kita sebagai murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang. Apa yang kita dapatkan sebagai murid Kristus? Mengikuti Kristus memang tidak mudah, tetapi kalau kita merenungkan secara mendalam, maka sebenarnya saat di dunia ini pun kita sudah mendapatkan upahnya. Jika kita hidup baik, benar, jujur, adil, dan peduli dengan sesama seperti yang diharapkan Yesus, maka hidup kita akan tenang, keluarga kita harmonis, pekerjaan kita aman, relasi kita dengan sesama baik, teman kita banyak, dan masih banyak hal lain lagi. Itulah upah yang kita dapatkan. Upah mengikuti Kristus adalah kebahagiaan, sebagaimana yang selalu kita dambakan. Kebahagiaan dan kemuliaan itu akan disempurnakan ketika kelak kita bersama Kristus dalam kehidupan yang abadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam banyak hal seringkali kita memperhitungkan untung dan rugi atas apa yang kita ikuti dan lakukan. Tidak jarang pula hal tersebut dilakukan ketika kita memutuskan mengikuti dan percaya kepada Tuhan. Maka hal inilah yang harus kita refleksikan bersama dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang Katolik, karena Tuhan tidak pernah membuat perhitungan apapun dengan kita. Dia akan berikan berkat tanpa harus memintanya, asal kita percaya dan setia kepadanya, asal kita mengandalkan dan menyerahkan seluruh kehendak-Nya terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai penutup dari renungan ini, maka saya mengkonkretkan dengan pengalaman hidup saya sendiri sebagai seorang gembala atau seorang pastor atau seorang imam. Ketika sekian puluh tahun yang lalu, ketika belajar agama dan membaca kitab suci dan membaca tentang kata-kata Yesus tadi, bahwa barang siapa yang meninggalkan bapak ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ladangnya, dan seterusnya demi aku, akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Pada saat itu saya tidak mengerti
apa maksud kata-kata Yesus itu. Barulah ketika saya mengikuti Kristus secara khusus dengan menjadi seorang imam, maka kata-kata Yesus atau sabda Yesus ini menjadi konkret dalam kehidupan saya. Saya memang tidak punya keluarga dalam arti harfiah biologis, tapi saya memperoleh begitu banyak keluarga. Saya memang tidak punya anak dalam arti biologis, tetapi begitu banyak anak-anak rohani yang Tuhan berikan kepada saya. Saya memang sebagai seorang biarawan tidak memiliki harta pribadi. Uang saku saya sebagai seorang biarawan Fransiskan hanya 200.000 per bulan. Tetapi saya harus mengatakan dengan jujur bahwa saya tidak pernah mengalami kekurangan dalam hidup saya. Saya selalu hidup dalam kelimpahan, tidak pernah merasakan yang namanya kelaparan, tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan uang, walaupun tidak banyak. Saya tidak pernah merasakan tidak ada pakaian, tidak ada sepatu, dan sebagainya. Semuanya terpenuhi. Dengan caranya sendiri, Allah mengutus orang-orang baik untuk memenuhi segala apa yang saya butuhkan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi pengikut Kristus secara khusus dan setia kepadanya tidak pernah akan mengecewakan. Baik dalam susah maupun senang, kita tetap berbahagia. Menjadi pengikut Yesus secara khusus sungguh membahagiakan dalam hidup ini. Karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, jangan pernah bimbang dan ragu sebagai pengikut Kristus. Karena Kristus pasti akan berikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Allah akan selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Maka mari kita pantang menyerah, pantang untuk meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari terus kita bina pupuk, tumbuh kembangkan iman kita, supaya semakin bertumbuh dan subur, dan supaya kita semakin mengenal siapakah Tuhan yang kita ikuti itu. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang setia kepada Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.